jadi eksportir hebat guys. Sekarang pabriknya ada berapa banyak nih? Ya total ya 1000 lebih. Itu aku nggak bisa hitung. Oke, balik lagi bareng gue di segmen baru Mau Tanya Dong. Jadi kita bakalan ngobrol sama teman-teman di Bisa Ekspor dan dia langsung telepon gue dan kita bakal langsung ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan dia di konten ini supaya teman-teman yang nonton juga dapat ilmu dan bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan sekarang kita tinggal telepon karena kita udah ada janjian sama dia untuk telepon dan dia katanya mau nanya-nanya. Let's go, kita telepon dulu coba ya. Halo Ucup. Halo, ini perkenalkan, ini namanya Firman Yusuf yang mau nikah bentar lagi. Aduh, amin. Kapan rencana nikah? Tanggal 27 Februari kok. Minggu depan, guys. Iya, kok. Alamat kirim loh, ya. Beneran kok, saya kirim nanti kok. Ya, alamat kirim ya. Oke, kita Guys, kita ngobrol-ngobrol ya, Cup ya. siap kok. Nih, sebelumnya nih Ucup ini nih panggilan sayangnya nih Ucup nih udah jadi eksportir hebat guys. Sekarang pabriknya ada berapa banyak nih Ucup nih? Waduh, kalau pabrik kita sih ya baru 2, cuma pabrik yang PH gitu, production house ya udah banyak, sekitar 350 se-Indonesia kok. Banyak. Dari Riau sampai ke Sulawesi. Jadi produknya apa nih? Mungkin teman-teman yang belum tahu nih. Produknya itu Koko Bristol sih kok. Oh, Koko Bristol tuh ini ya, serabut kelapa yang halus sekali ya, beda sama fiber ya? Sama kok, cuma bedanya kalau sama-sama halus ya sama-sama halus. Cuma perbedaan di rapih, lurus sama panjangnya. Dulu, kalau Koko Fiber kan langsung bal-balan, kalau ini kan butuh tenaga orang lagi ya. Iya. Nah, kalau si 350 production house ini kan berarti pakai rumah-rumah warga ya, Cup ya? Iya, betul. Nah, itu berapa banyak yang udah kamu pekerjakan, Cup, total orang-orangnya? Wah, kurang lebih kalau misalnya nih satu production house punya 2 mesin, berarti di situ ada 3-4 orang yang bekerja. Ya, total ya 1000 lebih. Itu aku nggak bisa hitung. Nah makanya ya Cup ya, ini kenapa ekspor buka lapangan kerja ya Cup ya? Betul. Saya setuju, ekspor itu benar-benar buka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi sih kok. Mantap. Tapi pengen nanya Cup, proses dari pertama kali masuk belajar sampai ke titik ini tuh berapa lama total sih? Kalau total belajar ekspor itu ya kurang lebih 1 tahun ya kok. Mantap. Kalau produknya itu saya udah dari kelas 2 SMA kok. Betul. Yang penting sebenarnya nggak cuman ilmu belajar bisnis, tapi juga produk ya. Betul. Pertama itu di produk kok. Kalau kita belum menguasai produk tersebut, bagaimana kita memasarkannya kok. Yes. Nah ini kebetulan kamu juga tinggal di Cilacap ya, jadi produk-produknya tuh yang memang sekitar rumah ya. Betul. Itu di halaman rumah, karena dulu memang permasalahannya di kita itu kan memang limbah sabut kelapanya banyak. Mulai tahun ini limbah itu kita nggak pernah lihat di Cilacap. Kita tuh ambil sekarang limbah sabut kelapa itu dari kabupaten-kabupaten lain. Bahkan nggak cuman, dan bahkan mereka diedukasi ya untuk produksi kali ya. Ya betul, karena sistem kita tuh kita bekali permesinan, produksi sampai QC gitu. Keren. Ini harus ketemu nih. Nanti jangan lupa undangan nikahnya loh ya. Oke, siap. Ini karena segmen ini mau tanya dong, mau tanya apa dong, Cup? Meskipun kayaknya kamu udah tahu semua ya kemarin. Kemarin baru pulang dari India, guys. Ucup nih baru pulang dari India. Dia ngajak nih sebenarnya, cuman aku juga lagi di luar. Aduh, kalau nggak berangkat tuh kita ke India. Di Inggris waktu itu. Iya, di India ngapain, Cup? Sebelum kita masuk ke pertanyaan, Cup. Jadi gini di India. Jadi kan memang sebelum kita harus mengakui ya kok. Kalau memang produk genalis di kelapa itu India itu lebih besar daripada kita karena 90% perkebunan di India itu kan kelapa ya. Iya. Nah, aku kesana itu belajar tentang lebih dalam produk genalis yang memang aku hanya tahu di Indonesia. Dan aku compare produk dan teknologi pengolahan kelapa di India. Canggih-canggih ya India ya. Wah iya canggih-canggih banget, tapi ya gitu tetap kualitasnya menang kita karena kelapanya ya. Basic di India itu
dari harga satu kelapanya itu udah mahal kok. Jadi bahan baku mereka itu mahal. Karena mungkin ini kali daerah luasan perkebunan kelapa kita luar biasa banyak beda sama mereka. Kok kita kan di mana-mana. Cuma untuk menjangkaunya di India itu lebih mudah gitu. Betul. Bentuknya kepulauan gitu ya. Betul. Jadi kayak Sulawesi kalau produksi ke Jawa ya jauh banget. Betul. Kalau di India kan itu satu pulau gitu kan. Terus teknologi mereka mungkin udah maju-maju ya. Teknologi mesin. Kenapa saya ke India? Karena memang ada beberapa komoditas yang memang mesinnya itu belum ada di Indonesia. Dan aku beli di India, tapi ketika saya beli di India, saya nggak pakai langsung kok. Itu langsung aku modifikasi. Pretelin ya. Emang jagoan orang Indonesia tuh dipretelin. Tuh ini mantap nih. Oke, ini perkenalan buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, Ucup ini benar-benar serius di bisnis ini. Tapi pengen nanya Ucup sekarang, ada nggak sih apa yang mau ditanya? Karena ini kan sesi tanya jawab, sesi mau tanya. Ini ada nih kok, ada kok. Apa banyak nih kayaknya nih. Kebetulan juga teman-teman ekspor ini sering banget tanya juga. Oke. Ya, kebetulan aku juga mau tanya nih kok. Waduh. Pertama kok, ekspor kan harus punya produk. Betul. Dan permasalahan besarnya itu tentang produk kok. Mau tanya dong kok, gimana sih caranya bisa dapetin supply yang banyak di produk tersebut? Oke, jadi sebenarnya konsepnya sekarang kita bikin satu konsep baru nih Cup sebenarnya. Mungkin aku juga bakalan kerja sama Ucup nih sebagai harus dong sebagai supplier. Jadi gini, karena untuk orang-orang tertentu mereka mungkin udah punya produk di daerahnya dan udah paham nih Cup. Tapi banyak banget orang yang masuk ke bisnis ekspor tapi mereka belum punya produk. Caranya adalah kerja sama dengan yang punya produk. Nah, ini mungkin sama kayak Ucup pertama kali kan. Waktu pengen punya produk kan pasti kerja sama dengan manufaktur kan. Sampai akhirnya punya manufaktur sendiri. Nah, mungkin konsepnya juga sama Cup. Nanti kita akan kumpulkan supplier-supplier yang memang kredibel kayak misalnya Ucup untuk kita bisnis matchingkan dengan teman-teman yang memang punya market. Nah, itu ide yang bagus ya Pak. Nah, kita lagi kumpulkan karena kan saat ini kita ada satu program si produk ekspor ini memang kita lagi godok dan mungkin akan launching bulan depan nih Cup. Jadi Ucup bakalan jadi supplier pertama ya. Wah. Nah, nanti setelah itu baru teman-teman yang akan bekerja sama dengan Ucup bisa menjadi partner. Partner kerja dalam arti misalnya dia orang Sulawesi nih, dia punya produk. Dibanding pertama kali dia harus belajar gimana cara bikin koko Bristol, mendingan dia beli dulu dan bertransaksi dulu dengan Ucup sebagai partner. Kalau udah satu kali jalan, baru nanti, misalnya namanya Joko gitu ya. Mas Joko, kita bikin ini yuk, production house di Sulawesi. Supaya apa? Makin lama jangkauannya makin besar, Cup. Jadi Ucup nggak sendirian dan si Mas Joko nggak sendirian. Jadi kolaborasinya tuh berangkat dari sana. Tapi yang terpenting, saat ini kita kumpulkan dan listingkan dulu orang-orang yang memang punya produk dan kredibel dan kita akan temukan dengan yang punya market. Berangkat dari situ baru nanti jadi partner. Itu akan kita jalankan programnya bulan depan, Cup. Gitu. Barat kok. Iya, jadi nanti misalnya Ucup sekarang berapa kontainer, Cup? Sekarang itu kita 1 bulan 4 kontainer. Nah, sebulan kan 4 kontainer. Nanti ketika kita bisnis matchingkan dengan teman-teman yang punya market, kan pasti ada profit sharing di situ, Cup. Nah, jumlah kontainer Ucup kan akan meningkat misalnya 2 kali jadi 8 gitu ya. Artinya lapangan kerja yang terbuka juga 2 kali. Nah ini sebabnya kenapa kita cuma punya tangan 2 kaki 2 supaya ada yang namanya kolaborasi. Baru dari situ kita akan kerjakan bisnis ini bersama-sama. Awal mulanya mah sebenarnya menjadi partner dari sisi ya produk dan trader dulu aja, kurang lebih tuh kayak gitu. Itu, jadi yang nggak punya produk jadi punya produk seketika. Betul. Produknya koko Bristol dari Ucup. Itu. Nah, itu mungkin jawaban yang lebih realistis gitu ya, Pak. Karena kan kebanyakan ini orang-orang ya di luar sana yang emang belum tahu cara ini ngedapetin supply yang banyak, mereka itu asal serobot gitu. Itu. Ya, gue punya nih 20 ton. Ternyata setelah disamperin nggak ada. Karena mungkin di bulan Februari dia ngecat nih supplier. Betul. Akhirnya kan mengiyakan aja 20 ton, padahal aktualnya nggak ada. Dan mungkin ini nanti ujung-ujungnya kenapa tadi kita bikin konsep satu pintu supaya jangan sampai misalnya Ucup nih punya produk. Terus ada teman bilang, Mas Ucup,
saya pasarkan ya, ternyata dia bikin website dan produk sendiri padahal produk Ucup. Nanti dia dapat orang nih, orangnya juga memasarkan terus aja begitu. Nanti ujung-ujungnya pembeli bingung. Pas pembeli cari Koko Bristol, loh kok satu produk yang jual 8 gitu. Jadi ini konsepnya harus kita putus nih supaya satu pintu. Jadi Ucup langsung sama orang yang memang transaksinya ekspor. Jangan jualnya lokal. Kalau jualnya lokal nanti nggak selesai masalahnya. Makanya muter-muter aja. Makanya nanti kita buatkan satu program dan itu bentuknya aplikasi. Semua yang di listing di situ itu adalah yang kredibel. Jadi supaya orang-orang paham bahwa kalau mereka dapat produk di luar aplikasi tersebut, namanya produk ekspor, ya jangan mau, karena bisa aja dia jualin produk yang dimana produknya tetap ada di aplikasi gitu loh. Biar nggak muter-muter gitu loh, Cup, sebenarnya. Gitu. Ya. Ya, kita kolaborasi ya, Cup ya. Kita naikin jadi 50 kontainer sebulan. Ya kok, karena di bulan April juga saya itu naik ke 22 kontainer. Mantap. Ya, pokoknya konsepnya harus kolaborasi gitu, Cup, biar jadi besar dan memberdayakan masyarakat jauh lebih banyak karena rame-rame. Ya, ini sedikit saya cerita juga ya. Boleh. Ini kan aku juga nggak tahu kalau misalnya market itu sangat luas. Memang betul. Kenapa saya tanya supply yang banyak itu juga karena ternyata ketika saya ini rencana akan launching di bulan April, itu baru mungkin 10% mensuplai satu negara di Cina. Apalagi udah buka nih, sekarang Cina nih udah buka nih ekonominya nih. Iya, ini Maret aku mau ke sana kok. Wah, udah buka ya? Iya, dipanggil untuk tanda tangan kontrak. Ternyata setelah saya tanyakan, aku langsung gak percaya diri karena barangnya gak ada ya. Itu aku cuma punya permintaan 120 ton. Setelah buka, waduh. Kapan berangkat? Kalau misalnya ada waktu aku berangkat juga lah, mau berangkat ke sana. 10 Maret ya? Sekalian honeymoon dong di Cina. Oke, apa lagi, Cok? Berbicara tentang supply tadi kok. Oke. Kedua kok. Mau tanya dong kok. Yang kedua nih. Itu tujuan apa sih setelah menjadi eksportir? Kan karena kebanyakan orang itu kayak eksportir cuma paling ya kalau ada market doang, fair doang. Oke, jadi sebenarnya pertama kali kan memang awal mulanya dia punya produk dan dia jual supaya tahu nih konsepnya bahwa barang-barang Indonesia tuh laku dan memang ada pasarnya. Pertama tuh itu, yang penting tahu ada pasarnya. Tapi selanjutnya next level of jadi eksportir itu adalah punya ekosistem hulu hilir. Jadi kayak misalnya Ucup nih, awalnya mungkin partneran dengan pabrik, ngambil produknya dijual. Oh, ternyata Koko Bristol laku, itu pertama. Kedua, berangkat ke hulu dulu. Gimana caranya memperbesar dan memberdayakan masyarakat lebih banyak? Karena kan rata-rata produk Indonesia ini produk rakyat. Kayak 95% perkebunan kelapa juga punya rakyat. Jadi bagaimana kita bisa menduplikasi produk-produk ini ada di setiap provinsi dan setiap kota supaya banyak banget orang-orang jadi lebih paham dan nggak buang-buang lagi. Karena kalau Ucup tahu ya, di Maluku tuh serabut masih dibuang, Cup. Iya, betul. Sulawesi masih dibuang kan, Kalimantan masih dibuang. Mungkin karena Ucup masih 4 kontainer. Coba Ucup sebulan 400 kontainer, pasti se-Indonesia tahu tuh. Iya kan? Habis itu bingung bahan baku. Iya kan? Nah, tapi konsepnya pertama itu. Jadi kenal dengan transaksinya, setelah itu baru kita berangkat ke hulu untuk menduplikasi dan memberdayakan masyarakat. Nah, kalau udah bisa, pelan-pelan kayak Ucup misalnya ke China nih. Kita punya kontrak, berangkat dari sana, kita lihat di sana tuh jadi apa sih. Memang beberapa produk itu cuman jadi setengah jadi di Indonesia, dikirim ke sana baru jadi barang jadi. Tapi memang the future-nya adalah bagaimana Indonesia punya industri tersebut di dalam negeri. Misalnya contoh, jok mobil, ya kan? Betul. Jadi gini, aku mau cerita sedikit kok. Boleh. Saya kan kirim nih ke satu perusahaan udah 1 tahun lebih. Emang bagus relationship kita ke mereka. Ternyata awal tahun ini, tahun kemarin akhir tahun, produk dari perusahaan tersebut masuk ke supermarket kita dan diimpor sama perusahaan Indonesia. Aku saya kesel. Ada ya? Tapi kok lagi ke Indonesia
impor sama perusahaan Indonesia. Kenapa sih nggak kolaborasi kita? Betul. Bahkan kenapa nggak langsung retail di sana kan? Jangan retail di Indonesia, retail di luar negeri dong. Harganya itu 13 kali lipat kok. Aduh. Kalau kita produksi di Indonesia itu 1.200, di supermarket itu udah 15.000. Ayo, itu tuh. Jadi memang nextnya setelah kita kunci hulu baru berangkat ke hilir. Karena gini, banyak banget orang-orang berpikir langsung hilirnya dulu nih. Tapi hulunya nggak ada. Pas di hilirnya kenamanya kompetisi bisnis ya, kan selalu banyak persaingan, apalagi di harga. Kalau kita punya produknya di hilir, artinya di supermarket Cina misalnya, tiba-tiba dihajar harga sama kompetitor di bawah kita kalau nggak punya hulu yang kuat, nggak punya fundamental dan source yang banyak di negara kita nggak bisa turun harganya. Karena kan konsep ekonomi, kuantitas itu mempermurah harga. Kalau kuantitasnya makin banyak kan makin murah. Ini makanya kenapa betul China produksinya gila-gilaan, makanya harga dia murah seluruh dunia. Nah itu yang kita harus pegang, makanya pegang konsep hulunya dulu nih, produknya se-Indonesia dulu nih, baru bisa berkompetisi di luar. Itu sih goalnya. Iya. Karena ini nggak sih kok, kebanyakan emang generasi nih, terutama generasiku ini, mereka tuh kepengen yang cepet gitu, killer yang instan, langsung wah aku mau itu. Padahal kan sebenarnya berproses sih Cup ya. Kayak Ucup besar nih, sekarang banyak yang harus dikelola, harus diedukasi. Ntar ujung-ujungnya banyak pemain atau orang-orang lokal yang nggak suka loh dengan edukasi Ucup untuk memberdayakan limbah. Karena dengan konsep seperti ini kan kita mencerdaskan bangsa, orang-orang punya kehidupan lebih baik. Tapi sebagian orang yang nyerang kita adalah orang-orang yang selalu ngambil keuntungan di atas orang lain. Padahal kalau kita kan, kita untung semua untung. Konsepnya kan gitu kan. Entah kenapa ada aja yang nggak seneng ya Cup. Kalau pergi ke sana ke sini ada aja yang nggak seneng. biasa itu kok. Di bisnisnya kayak gitu kok. Iya, itulah makanya kita berpikir ya selama niat baik Allah pasti buka jalan lah. Cup ya. Ya benar. Itu sudah saya rasakan dan ya memang ya biarin lah. Iya biarin lah, yang penting masih makan, yang penting masih hidup. Hasil yang apa ya, menjawab gitu. Betul, makanya harus terus semangat Cup. Kita lihat 10 tahun, 20 tahun lagi, wow akan jadi apa lah ini. Masih muda lah, umur berapa sih umur? Ya 23. 20 tahun masih 43 guys, masih muda banget. Pasti bisa lari kok. Ayo Cup, apa lagi Cup? Ini yang terakhir kok. Boleh. Ini hampir ya, kalau aku ketemu eksportir baru atau yang lama, banyak nih permasalahan di sini kok. Mau tanya dong lagi kok. Biasanya kan gini kok, kita dapat DP nih dari buyer. Kita bayar ke supplier 50%. Betul. Buyer biasanya mau melunasi itu kalau ada keluar BL original. Betul. Atau BL kopinya. Permasalahan di eksportir itu uang kurangan untuk supplier, karena biasanya supplier itu mau di full, tutup kontainer bayar full. Ya. Padahal kan ada selisih cuma hitungan hari gitu ya. Ya. Nah itu kok gimana? Oke, sebenarnya ada 3 jawaban Cup. Yang pertama adalah negosiasi sama supplier supaya mau tahan beberapa hari. Nah itu makanya itikat baik, sikap yang baik, sopan santun itu diperlukan karena kita bertransaksi dengan manusia nih, masih ada hati dan perasaan kan. Kalau kita bisa ambil hatinya, bukan cuma sekedar untung dan bisnis, tapi hatinya si partner supplier ini pasti mau kok dia tahan berapa hari. Tapi misalnya dia nggak mau nih, ya udah pilihan kedua, ambil hatinya si pembeli supaya dia mau bayar pas tutup kontainer. Makanya penting sekali buat teman-teman eksportir baru, waktu mereka berproduksi itu harus diinformasikan terus ke si pembeli. Ya kan Cop, pasti kamu kan juga gitu Cop ya, 1 ton. Mister nih, this is our quantity udah 2 ton, kita akan selesai nih berapa. Diinformasikan terus sampai dia tahu bahwa ini tuh bener dikerjakan. Jangan dia kasih DP, hilang tiba-tiba pas tutup kontainer suruh bayar. Nah biasa pembeli tuh kaget dan dia takut. Bener, masa iya gitu. Nah itu biasanya works. Tapi kalau misalnya masih nggak works juga, ada nih pilihan terakhir nomor 3. Pergi ke investor, pasti. Nah investor itu sebenarnya bisa dari saudara, teman, tapi kalau teman-teman atau saudara dan keluarga nggak bisa, sebenarnya ada bank yang bisa. Nah,
Bank yang bisa itu sebenarnya ada LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, atau BNI, ada yang namanya Ekspora. Tapi balik lagi, bank itu kadang-kadang, kalau bank ya kita bicara ke institusi keuangan, mereka tuh selalu minta ada agunan atau aset yang dijaminkan. Misalnya motor lah, mobil lah. Nah itu kan kadang-kadang buat eksportir baru mereka khawatir dan nggak punya. Karena kan anak-anak muda nih, ya kan? Makanya aku akhirnya memberikan satu solusi terakhir. Solusinya adalah kalau ke aku biasa yang memang projectnya bagus, aku bisa support itu, project-project yang asalkan lewat produk ekspor. Jadi aku tahu suppliernya. Misalnya contoh nih, Ucup di produk ekspor. Terus ada nanti misalnya ada teman-teman yang mau jualin. Misalnya dapat nih market di Cina, bayarnya beda sama Ucup punya. Bayarnya DP 30%, tapi Ucup butuh 100%. Kalau dia di luar, dia kan butuh dana yang talangin 70%-nya kan. Tapi kalau di tempatku 70%-nya aku yang talangin karena aku kenal Ucup. Ya. Gitu. Itu adalah pilihan terakhir gitu. Jadi sebenarnya solusinya tuh itu, Cup, supaya bilangnya apa ya? Semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Jadi nggak dibilang kayak Ucup iya, kalau nggak Ucup privilege, Ucup enak, orang tuanya ada uang, padahal mah enggak, Ucup juga mulai dari nol. Cuman kan nggak semua orang punya bilangnya apa ya, kemampuan bertahan di situasi seperti itu kayak Ucup, ya kan? Banyak orang-orang yang nyerah, makanya kita berikanlah solusi-solusi itu. Makanya harus ngambil di supplier yang kenal. Kalau nggak kenal, akunya takut, kan sama kayak gitu. Benar kok, ini juga sharing juga nih buat edukasi yang lain juga kok. Betul. Sebenarnya perjalanan saya juga kok, itu persis yang diceritakan sama Coach Julio. Iya, berjuang banget. Aku bukan suppliernya tapi bayarnya. Terus proses kenapa sekarang aku pembayaran Bristol aja itu aku nggak ada DP, jadi aku kirim terus dibayarnya 2 minggu lagi, kadang 1 minggu baru dibayar, karena udah ada trust. Betul. Tapi sebelum menuju itu, ya aku buat nutup kontainernya ya benar, aku investor. Betul. Aku sama nih 15%. Tetapi keuntungan yang dari itu nggak aku pakai buat apa-apa, terus muter di semua. Betul. Akhirnya kita punya dana sendiri. Ya. Tambah terus. Sebenarnya itu bukan privilege, itu proses. Itu, dan itu adalah knowledge juga. Kalau nggak ada knowledge mah dihabisin, Coba duitnya. Ya, mohon maaf, namanya anak muda ya, Pak. Ini kita self reward, kita beli. Ya beda-beda sih, Sob. Iya, kalau Ucup mah ditabung buat nikah, guys. Buat kehidupan berumah tangga. Udah mikirin anak nih, sekolah di mana ya. Tapi keren, Cup, terima kasih atas cerita dan motivasinya loh. Keren sih, kamu udah sampai sejauh ini sih. Bangga, kagum. Iya, bangga sih kok, bangga juga, ya bahagialah. Bangga dan bahagianya masih banyak sedihnya sih kok. Iyalah, tau lah, paham perjuangan sejauh ini. Nggak melulu enak, tapi juga nggak melulu sedih. Kan namanya hidup ya, Cup ya. Gini dong, komitmen dari saya pribadi, saya ingin merasakan hal ini itu di 10 tahun kemudian. Ya, biar sekarang berjuang dulu. Ya, aku mikirnya, ya nggak apa-apa sekarang rugi. 10 tahun lagi aku masih muda, bener. Tahun masih mintonan, masih bisa lari-lari. Bener, setuju. Tapi nanti gagal nih. Ini kayak gini, caranya salah. Nyerah. Masih masa tahun 2 tahun aja. Kita tuh keuntungan kita dibanding yang lain adalah umur. Senjata kita tuh umur. Masih bisa gagal, masih bisa berdiri, sedih, ketawa lagi. Ya nikmatin aja, namanya hidup ya, Cup ya. Justru itu serunya, supaya nanti kalau kita punya anak bisa bercerita gitu loh. Kalau yang enak-enak doang kan malah nggak seru gitu loh hidup. Gak ada gak ada bumbu-bumbu micinnya gitu. Betul. Tapi Cup, nanti ini ya, jangan lupa kirim undangan ya. Nanti kalau misalnya udah kirim undangan, nanti berarti ke China tanggal 10 Maret ya? Iya, tanggal 10 Maret dong. Oh, rame-ramean ke sana sama tim? 4 orang, sama Bagus. Bagus. Terus sama bendaharanya investor, sama anaknya investor. Mantap. Yang tua ini mereka jalan-jalan sih, kalau yang ngurus bisnis aku sama Bagus. Kemana berangkat? Ke Guangzhou. Guangzhou. Mantap. Nanti lah ya kalau misalnya ada waktu ya, kirim undangannya, terus kita ketemu di sana lah kalau nanti ada banyak yang bisa dikolaborasikan, Cup. Iya. Mantap. Sedih kok. Maksudnya tercerahkan. Iya. Mungkin
dari member-member semuanya juga, wah ya, ini jawaban tertentu ya. Semoga bisa ditemukan gitu. Ya, nanti bisalah kita eksekusi Cup. Makanya aku juga kan nggak bisa sendiri, butuh teman dan butuh partner untuk mensukseskan ini semua kan. Gitu. Aku kan cuma jembatan di sini. Dan jembatannya ini udah bukan jembatan Ampera lagi. Ini gol. Jembatan itu menuju ke Inggris. Iya. Visible gitu loh. Iya betul. Nah supaya teman-teman juga paham semua orang tuh punya kesempatan yang sama biar bisa kayak Ucup. Ya udahlah Cup, thank you Cup ya. Jangan lupa kirim undangannya ya Cup ya. Siap, terima kasih kok dan Ko Julio sukses selalu. Thank you Ucup. Ya makin besar lah karena kiblat kita kan ya memang di komunitas ini. Iya. Komunitasnya berkembang terus, kita juga dapat lah untung-untungnya. Betul, dan juga semua orang akan merasakan manfaatnya. Bahkan siapa tahu yang orang-orang akhirnya gara-gara Ucup di Sumatera punya pekerjaan, di Papua punya pekerjaan, semua punya pekerjaan. Kalau akan ada 1000 Ucup lainnya, gimana Indonesia nggak maju? Kan gitu. Mantap. Ya Cup ya, jangan mau barang impor doang ya. Ini harus bisa ekspor ke Cina nih. Mumpung ini Cina udah buka. Ya Cup ya. Itu ya nanti kita pelajari bareng-bareng lah Om. Siap lah, ya udah kalau gitu. Thank you ya Cup ya udah hadir ke segmen Mau Tanya Dong. Nanti kita catch up lagi, ketemu lagi, dan kita bakal ngobrol hal yang lebih besar di luar telepon ini ya, biar langsung aja nih ketemunya. Ya udah, thank you ya Cup ya. Kasih atas kesempatannya kok. Semuanya biar berjalan lancar ya. Dadah. Dadah kok. Oke guys, jadi itu adalah pembicaraan gue sama Firman Yusuf. Itu salah satu member komunitas Bisa Ekspor yang berproses dari awal. Bener-bener teman-teman udah dengerin ceritanya sampai akhirnya punya pabrik, bisa memperdayakan masyarakat. Ini kenapa akhirnya ekspor harus bisa besar. Kenapa ekspor itu harus bisa diminati sama masyarakat Indonesia, sama anak muda. Supaya banyak orang yang akhirnya terbantu karena tangan-tangan kita, dan mereka akhirnya bisa berkembang dan sukses juga. Kurang lebih seperti itu. Semoga kalian suka dengan segmen Mau Tanya Dong. Kita bakalan ngebahas lagi dengan teman-teman yang lain, dan ceritanya bakalan menarik dan pertanyaan juga bakalan menarik. Gue bakalan jawabin di sini di segmen Mau Tanya Dong. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin channel ini supaya channel ini bisa growing dan benar-benar jadi edukasi nomor 1 ekspor di Indonesia dan di dunia. See you on the next video. Bye bye.